Baik, pada hari ini kita mengadakan katekesi. Tema katekesi kita pada hari ini yaitu partisipasi mahasiswa Katolik dalam pemberantasan korupsi. Itu adalah tema kita pada sore hari ini. Baik, untuk mengawali katekesi kita pada sore hari ini, marilah kita mengalami lagu doa. Semoga Allah yang menghimpun pemikiran kita senantiasa tinggal bersama kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Teman-teman yang terkasih dalam Kristus, hari ini kami bersyukur atas karunia-Mu yang menghimpun kami menjadi persekutuan umat Allah. Berkatilah kami dalam katekesi ini sehingga kami bisa berpartisipasi di tengah masyarakat maupun di lingkungan sekitar dalam memberantas korupsi. Dengan itu, kami semakin sebagai mahasiswa tidak sia-sia menjadi orang terdidik dan janganlah kami terdidik dengan hal-hal yang membuat kami terkena dampak korupsi. Ya Tuhan, semoga kami dihindari dari segala pemberantasan korupsi. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Tuhan kami. Amin. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan menceritakan situasi ekonomi yang terjadi di masyarakat terkait korupsi. Di sini ceritanya itu diperas oleh mahasiswa. Judul dari cerita ini adalah perjuangan iman mahasiswa dalam pemberantasan korupsi. Mahasiswa Katolik dalam perang melawan korupsi adalah sebuah cerita yang mengisahkan peran penting yang dimainkan oleh kelompok mahasiswa Katolik dalam memberantas korupsi di lingkungan mereka. Tak lain mahasiswa itu adalah Maria, Ulfi, Akhil, Marta, dan Ridho serta teman-teman mereka yang lain. Cerita ini mengikuti perjalanan dari mahasiswa Katolik yang bernama Maria Ulfi tadi, yang dipenuhi dengan semangat iman dan tekad untuk melawan korupsi yang merajalela di kampungnya dan di sekitar masyarakat yang mereka tinggal. Awal cerita di mana mereka adalah mahasiswa yang peduli dengan keadilan dan integritas. Namun mereka merasa putus asa melihat bagaimana korupsi merusak sistem dan merugi banyak orang. Suatu hari mereka bertemu dengan sekelompok mahasiswa Katolik lainnya yang juga memiliki kepedulian yang sama terhadap masalah korupsi. Bersama-sama mereka membentuk sebuah kelompok yang bertekad untuk mengubah situasi tersebut yang bisa melawan atau mengatasi korupsi. Kelompok ini dimulai untuk melakukan riset dan menyelidiki kasus-kasus korupsi yang terjadi di kampus dan sekitar lingkungan yang mereka tempati. Mereka mengumpulkan bukti-bukti dan mengadakan pertemuan untuk membahas strategi mereka dalam memberantas korupsi dan mereka menghadapi berbagai rintangan dan ancaman dari pihak-pihak lain terkait korupsi yang mereka atasi.
Melalui perjuangan mereka ini, kelompok masyarakat Katolik ini berhasil menarik perhatian media dan masyarakat. Mereka berhasil membongkar beberapa kasus korupsi dan memaksa pihak berwenang untuk bertindak. Keberhasilan mereka menjadi inspirasi bagi mahasiswa lainnya untuk ikut bertanggung jawab dalam perjuangan korupsi. Akhir cerita, kelompok mahasiswa Katolik tidak hanya berhasil memberantas beberapa kasus korupsi, tetapi juga berhasil menciptakan perubahan budaya di kampus di sekitar mereka. Mereka menjadi teladan bagi generasi muda lainnya dan memegang teguh nilai-nilai keadilan, integritas, dan iman dalam menghadapi korupsi. Mahasiswa Katolik dalam perang melawan korupsi. Cerita membanding semangat keberanian dan tekad mahasiswa Katolik dalam mengubah dunia mereka melalui perjuangan melawan korupsi dengan didukung oleh iman dan nilai-nilai keberanian mereka. Baik teman-teman, akhir cerita itu saja. Apa teman-teman sudah mendengar ceritanya? Sudah. Terima kasih karena ada 2 pertanyaan berkait dengan cerita kepada teman-teman. Baik, pertanyaan pertama, teman-teman sudah mendengar atau sudah menyimak ceritanya tadi? Lalu pertanyaan dari saya, setelah mendengar cerita di atas, hal apa saja yang menarik buat teman-teman tiru atau buat teman-teman lakukan di tengah masyarakat nanti ketika teman-teman tadi mendengar ceritanya? Hal apa yang perlu ditiru dari beberapa tokoh yang tadi diceritakan? Tokoh tadinya itu Maria, Oncik, Yasin, terus Marta dan Fritz. Yuk, hal apa yang menarik atau hal apa yang bisa ditiru? Kepada teman saya silakan. Oke, baik, kalau menurut saya menarik sekali cerita yang telah dibacakan karena ada sebuah anak muda yang mampu mempengaruhi lingkungannya. Kalau menurut saya yang patut kita tiru yaitu bagaimana mereka merangkul satu sama lain dalam artian bahwa mereka membentuk sebuah kelompok yang dimana mereka itu menjadi agen identitas dalam artian bahwa mereka mampu menyatukan masyarakat lain lebih untuk melakukan hal-hal yang benar, untuk melakukan hal-hal yang baik. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Terima kasih kepada teman asli bahwa di sini yang mengatakan bahwa ada sekelompok mahasiswa tadi yang merangkul mahasiswa lainnya untuk memberantas korupsi. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Bagaimana cara mahasiswa dalam memberantas korupsi di lingkungan kampus dan masyarakat? Karena teman sudah mendengar cerita. Bagaimana cara mahasiswa tadi untuk bisa memberantas korupsi di tengah kampus bahkan di tengah masyarakat? Oke, teman Yasin juga. Asmi. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya tadi, sebagaimana yang telah saya dengar bahwa caranya itu mereka itu bersatu, mahasiswa itu mereka bersatu dengan melakukan sosialisasi tentang integritas atau tentang bagaimana peran masyarakat itu dalam memberantas korupsi. Oke, terima kasih dari teman Asmi bahwa cara mereka tadi itu mengadakan sosialisasi dan merangkul semua mahasiswa-mahasiswa yang ada di kampus mereka bahkan masyarakat lainnya. Baik teman-teman, itu tadi ceritanya. Baik teman-teman, untuk lebih mendalam lagi katekisme kita dan juru katekisme kita pada sore ini, mari kita mendengar bacaan kitab suci. Bacaan dari kitab Yesaya. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras,
yang membenarkan orang fasik dan suap, dan yang memungkiri hak orang benar. Sebab itu, seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api, demikianlah akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti api, oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan semesta alam dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Baik teman-teman, apakah teman-teman sudah mendengar teks kitab suci tadi? Sudah. Baik, ada beberapa pertanyaan untuk bisa mendalami lebih lagi berkaitan dengan bacaan teks kitab suci tadi. Pertanyaan yang pertama, menurut teman-teman, ayat yang menarik hati teman-teman dari teks kitab suci tadi itu di ayat mana? Oke, kepada teman-teman saya silakan. Terima kasih. Dari kutip teks kitab suci tersebut tadi bahwa saya mendengar pahit dijadikan manis, lalu gelap dijadikan terang. Baik, di situ menyatakan bahwa kita sebagai manusia tentu kita harus menghindar dari kejahatan atau tingkah laku yang tidak baik, supaya kehidupan kita sebagai manusia tentu memiliki hal-hal yang baik untuk ke depan. Oke, terima kasih dari teman Intan. Mungkin ada teman lain hal yang menarik untuk kepada teman Yesin, saya persilakan. Baik, kalau dari saya yang menarik dari perikop kitab suci itu dalam ayat 21 yang berbunyi, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya benar. Baik, di sini perikop ini bisa dijelaskan bahwa orang yang menganggap dirinya itu paling bijaksana dan paling pintar itu kalau di mata Allah itu tidak baik. Karena begini, karena kalau dia menganggap dirinya pintar dan menganggap dirinya bijaksana, berarti dia menganggap bahwa orang di sekitarnya itu adalah orang yang paling pintar. Jadi kalau di mata Tuhan hal itu tidaklah baik, tidak benar. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dari dua teman kita yang menjawab hal yang menarik dari bacaan tadi. Lalu kita masuk ke pertanyaan kedua. Menurut teman-teman, perbuatan apa yang menonjol dalam teks kitab suci terkait korupsi? Hal apa yang menonjol dalam teks kitab suci tadi terkait tindakan korupsi? Supaya kita bisa mengatasinya sesuai dengan teks yang kita baca dalam teks kitab suci tadi. Mungkin ada dari teman-teman, saya persilakan. Baik, kalau dari saya itu yang muncul dalam isi teks kitab suci tadi bahwa yang berbunyi, celakalah mereka yang menyebut kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Di sini bisa disimpulkan bahwa celakalah mereka yang menyebut kejahatan sebagai disebutkan bahwa orang yang melakukan korupsi, mereka menganggap bahwa hal yang mereka lakukan itu adalah baik. Tetapi pada kenyataan bahwa korupsi itu adalah suatu hal yang buruk yang dapat merugikan orang lain maupun dirinya sendiri. Karena awal-awalnya melakukan korupsi itu kita mendapatkan hal-hal yang baik. Tetapi pada akhirnya pasti korupsi yang dilakukan itu dapat dibongkar oleh orang-orang yang berusaha untuk memberantas korupsi. Terima kasih. Ada lagi teman? Mungkin ada lagi dari teman-teman? Oke, tidak baik, tidak ada. Pertanyaan terakhir, apakah pesan dari teks kitab suci tadi terkait memberantas korupsi buat kita ke depan? Pesan Saya. Oke. Baik, terima kasih. Singkat saja pesan yang disampaikan dalam teks kitab suci tersebut bahwa jangan selalu meninggikan diri. Oke. Dan pada akhirnya kita akan direndahkan. Sekian. Oke, terima kasih. Baik, itu tadi ada beberapa teman kita yang menjawab
sesuai pertanyaan yang terkait di tes kitab suci. Baik teman-teman, di sini saya mau masuk kepada mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang terkait dalam tes kitab suci tadi terkait korupsi. Mungkin bukan teman-teman atau ada pengalaman keluarga teman-teman atau teman yang bisa mengatasi korupsi atau ada yang melakukan korupsi. Mungkin ada pengalaman tersebut kita sharing bersama supaya ada jalan keluar. Kepada teman-teman saya. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan secara singkat pengalaman saya itu dan pengalaman ini terkait dengan dari terutama di ayat itu celakalah mereka yang memandang dengan bijaksana yang menganggap diri yang pintar. Oke, baik teman-teman, di sini saya dari cerita singkat terkait dengan ayat tersebut, di mana pada waktu itu kami itu telah gabung dalam satu WMK, dan di dalam WMK tersebut juga ada yang namanya ketua, wakil, dan itu bertujuan untuk berlangsungnya kegiatan itu dengan baik atau tata kegiatan supaya kegiatan yang kami lakukan itu berjalan dengan lancar. Dan juga kebetulan teman-teman dalam satu WMK itu terutama ketuanya itu saya rasa dia itu sebagai orang yang memandang dirinya itu sebagai bijaksana atau menganggap dirinya itu pintar, dalam arti bahwa dia menganggap bahwa hanya dia saja yang bisa memimpin atau bisa mengatur semua yang ada dalam semua kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Dalam hal ini juga bahwa dia itu selalu menganggap dirinya bahwa itu hanya dia saja yang bisa. Itu maksudnya dia merendahkan orang lain. Dalam hal ini juga kita menganggap bahwa Tuhan itu telah menciptakan kita itu dengan keunikan serta kemampuan kita masing-masing. Maka dari itu tetap rendah diri, jangan menganggap orang lain itu sebagai sampah atau jangan sombong. Itu sebagai cerita singkat dan itu juga sebagai pesan yang terdapat dalam kitab suci. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada saudari Ti yang mengirimkan pengalamannya. Baik, teman-teman, di dalam kitab suci kita sudah diajarkan agar tidak melakukan korupsi, karena melakukan korupsi bisa memicu terjadinya banyak persoalan dan penyimpangan dengan ajaran Katolik. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan pengalaman atau cerita dari teman Tiu tadi. Nah, di sini kita masuk ke pengalaman situasi konkret yang kita lakukan di tengah masyarakat nantinya. Lalu bagaimana upaya kita untuk bisa mengatasi korupsi ke depannya? Oke, baik, dari saya untuk aksi konkret yang dapat kita lakukan selanjutnya, terutama kepada kita karena di semester ini kita telah mengikuti mata kuliah anti korupsi. Maka dari itu mari kita terapkan pelajaran-pelajaran yang kita terima dari mata kuliah itu dan dilakukan yang anti korupsi. Terima kasih. Di sini sebentar kita bagi teman-teman yang sudah antusias atau berpartisipasi dalam KTS ini, mari kita bersama-sama memberikan doa permohonan. Marilah kita berdoa. Kita berdoa bagi kaum mereka yang dimana mereka dalam masa depan gereja, masa depan negara. Ya Allah, Sang Penyelenggara kehidupan, kami bersyukur karena kami Engkau ciptakan dengan sempurna adanya. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, semoga dengan segala talenta, dengan segala pengetahuan yang kami dapat, kami mampu mempengaruhi masyarakat kami agar mereka memiliki pribadi yang korupsi. Semoga juga keberadaan kami di tengah masyarakat dapat memberi dampak dan juga kami dapat menjadi teladan yang baik
kehidupan bermasyarakat. Dan juga untuk diri kami masing-masing ya Bapak, semoga kami dapat menanamkan segala sifat-sifat atau segala sikap yang baik demi memberantas korupsi mulai dari diri kami sendiri. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Ya Tuhan, semoga dengan kami telah mengikuti kegiatan katekesi ini, semoga kami dapat menjadi pribadi yang anti korupsi, dan semoga kami dapat juga menyadarkan diri atau mampu menyadarkan orang lain bahwa korupsi itu sebagai tindakan yang tidak baik. Marilah kita memohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih telah menyertai kami semua dalam proses katekesi yang kami laksanakan ini. Semoga dalam katekesi ini kami bisa memberikan partisipasi sebagai mahasiswa Katolik dalam memberantas korupsi pada diri kami masing-masing, baik dalam kampus maupun di tengah masyarakat, sehingga kami tetap hidup damai dan tentram tanpa tergiur dengan harta duniawi, dan tidak boros serta jujur dalam segala tindakan. Tuhan Yesus memberkati.